بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah salat zuhur berjamaah di Masjid Al-Ikhwan, shaimun dan shaimat rahimahullah. Alhamdulillah, kembali kita bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah di masjid yang kita cintai ini, Masjid Ukhuwah Islamiyah. Tentu banyak sekali nikmat yang telah sampai dan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Semoga kita termasuk dari hamba-hambanya yang selalu dan pandai bersyukur atas segala nikmat yang diberikan, juga bersabar atas segala musibah dan ujian yang juga diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selalu kita berusaha untuk istiqomah menjalankan sunnahnya dan selalu bersalawat atasnya kelak di yaumul hisab. Beliau memberikan syafaatnya kepada kita sehingga kita dijauhkan dari azab api neraka. Jamaah shaimun dan shaimat Masjid Ukhuwah Islamiyah rahimahullah. Di dalam salah satu hadis qudsi yang cukup populer saat-saat bulan Ramadan, artinya narasi hadis ini seringkali kita dengarkan di bulan Ramadan. Hadis tersebut adalah hadis qudsi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amalin ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzibi. Hadis qudsi ini artinya adalah seluruh amal anak Adam kembali untuknya sendiri kecuali puasa. Sesungguhnya puasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui hadis qudsi bahwasanya ada satu ibadah yang dikhususkan atau dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya berbeda. Yaitu apa? Yaitu puasa. Di dalam ibadah yang lain semua atau manfaat puasa itu kembali untuknya dan untuknya lah pahala itu. Tetapi puasa tidak demikian, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa puasa ini untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Lalu kenapa dikhususkan puasa dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain? Paling tidak dari hadis qudsi ini bisa kita ambil dua hal penting. Yang pertama, kenapa puasa dikhususkan atau tidak disamakan dengan ibadah-ibadah yang lain dalam hal reward, misalnya dalam hal balasan. Kemudian hal yang kedua dari hadis ini, ada pertanyaan yang muncul mungkin dalam diri kita, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengambil manfaat dari ibadah hambanya? Lalu kenapa dinyatakan olehnya bahwa ibadah puasa ini kembali untuknya dan dia sendiri yang akan membalasnya? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan ibadah kita, tidak akan mengambil manfaat dari ibadah kita? Apapun yang kita lakukan tidak akan berdampak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaan ini mungkin muncul dalam diri kita setelah kita
membaca atau mendengar hadis ini. Yang pertama, kenapa ibadah ini dikhususkan? Ibadah puasa, jika kita perhatikan, adalah ibadah yang memang tidak sama dengan ibadah-ibadah lainnya. Misalnya saja ibadah lain itu kita sebut saja ibadah sholat. Ibadah sholat ada celah kita untuk, atau ada potensi manusia untuk pamer atau riak dari ibadah itu. Misalnya saja kita berangkat dari rumah, atau diantara kita berangkat dari rumah pergi berjalan kaki menuju masjid untuk sholat jamaah. Di sepanjang jalan ada saja mungkin di dalam hati kita terbesit, atau dalam pikiran kita terbesit, orang-orang senangnya sholat di rumah, tetapi saya lebih memilih untuk sholat jamaah di masjid. Ada sedikit celah kita untuk riak di dalam ibadah tersebut atau dalam sholat tersebut. Bagaimana dengan ibadah yang lain selain sholat? Zakat juga begitu. Ada celah kita untuk riak di dalamnya. Ada celah, ada potensi manusia untuk pamer di dalam zakat tersebut. Tentu begitu kita membayar zakat, kemudian ada akad, kemudian apalagi ada diumumkan, ya, ada walaupun kita berharap dan alhamdulillah tentunya tidak ingin, tetapi potensi atau dorongan dari luar, ya, dari eksternal kita itu yang kadang membuat kita juga semangat. Kadang kita tidak ingin memamerkan, kita bahkan tidak ada niat untuk pamer, tapi ada saja misalnya dari faktor atau dari eksternal kita yang memuji kita misalnya, atau menyanjung kita misalnya, akhirnya membuat kita juga ada sedikit menambah semangat, dan di situ juga ada celah untuk kita pamer atau riak. Ibadah yang lain, ibadah haji, dengan budaya kita di Indonesia, tentunya ibadah haji tidak mungkin tidak ada yang tahu. Bahkan sebelum berangkat, bahkan setelah berangkat sampai ke tanah air pun kita masih mengadakan acara yang sifatnya itu mengundang orang. Artinya banyak yang tahu. Nah, ada celah, kembali ada celah pamer dan riya di ibadah itu. Lalu bagaimana dengan puasa? Paling tidak puasa itu tidak ada celah kita untuk pamer. Kok kenapa nggak ada celah untuk pamer? Karena orang yang tidak puasa pun bisa mengaku puasa, dan lawan bicaranya pun bisa percaya dengan ucapannya. Yang tidak puasa saja bisa mengaku-ngaku puasa dan orang lain bisa percaya. Nah, di dalam ibadah puasa ada dimensi batin yang hanya orang tersebut dan Allah yang tahu. Artinya kita melaksanakan ibadah puasa ini murni, bahkan dalam diri kita tidak ada sedikit untuk riya. Karena untuk apa riya? Ya karena mudah sekali bagi kita untuk tidak atau berpura-pura berpuasa. Di rumah kita, semua orang di rumah atau lingkungan rumah kita mengetahui kita berpuasa. Kemudian kita pergi tidak jauh dari rumah, kita tidak berpuasa, tidak ada yang tahu juga. Artinya ketika kita melakukan ibadah puasa, hanya diri kita dan Allah yang tahu, dan kita pun ikhlas menjalankannya karena terlalu mudah bagi kita untuk tidak melakukannya atau bahkan berpura-pura untuk melakukan ibadah puasa ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ibadah puasa ini dibandingkan ibadah-ibadah yang lain, tentu ada sebabnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi yang tadi saya bacakan,
bahwa ibadah itu untukku, ibadah puasa itu untukku, dan aku akan membalasnya, atau aku sendiri yang akan membalasnya. Jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah rahimakumullah. Di dalam puasa selain adalah ibadah yang jelas-jelas ibadah yang memiliki dimensi batin, karena hubungan antara orang atau shaim, orang yang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa taala terasa dekat sekali. Karena banyak di dalam hadis itu disebutkan bahwasanya Allah itu dekat dengan orang yang perutnya kosong. Atau saat orang itu perutnya, atau saat orang itu merasa kelaparan, di situ Allah dekat dengan hambanya. Jadi ketika kita puasa, jelas sekali ya kedekatan atau dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain kita ikhlas benar-benar menjalankannya demi lillahi taala, kemudian kita juga berusaha untuk menahan lapar dan dahaga, bahkan untuk mengatakan tidak kepada hal-hal yang sifatnya terlalu duniawi atau materialistis, bahkan nafsu. Di dalam puasa kita berusaha untuk melaksanakan seluruh perintah. Lalu di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwasanya orang-orang sebelummu, jadi diwajibkan kita berpuasa seperti orang-orang sebelummu wahai Muhammad. Sebut saja misalnya Nabi Musa. Nabi Musa sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tur, dia melakukan 40 hari puasa. Kenapa harus melakukan 40 hari puasa? Atau kenapa harus berpuasa sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tur? Tentu dengan puasa sifat kemanusiaan itu akan sedikit atau akan mulai terpisah atau terputus, karena berusaha untuk melepaskan ketergantungan duniawi, berusaha untuk melepaskan ketergantungan materialistis. Paling tidak dengan puasa orang tersebut tidak makan dan minum. Makan dan minum adalah hal atau naluri yang harus, bahkan manusia bergantung kepada makan dan minum untuk kelangsungan hidupnya. Tetapi di dalam puasa makan dan minum tidak dilakukan. Artinya berusaha untuk melepaskan ketergantungannya kepada materialistis, kepada materi dengan hal yang duniawi, terutama makan dan minum. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak makan dan tidak minum, ada sisi di mana manusia tidak makan dan minum, dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak makan dan minum. Manusia berusaha untuk menempatkan dirinya ke posisi tertingginya sebagai manusia karena merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah puasa betul-betul dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan alasan-alasan banyak sebenarnya alasan, tapi paling tidak dengan melepaskan ketergantungan manusia dengan duniawinya, dengan nafsunya. Disitulah dia akan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa hal yang sangat prinsip di dalam kehidupan manusia, yaitu makan dan minum, justru itulah yang dilarang ketika kita berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah surah ayat 168, Bismillahirrahmanirrahim. Kulu mimma ya ayyuhan nas
kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya ayuhan nas, wahai semua manusia, makanlah semua yang ada di muka bumi ini yang halal lagi baik, halalan thayyiban, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagimu. Jemaah rahimakumullah, ada 20 ayat di dalam Al-Quran yang dimulai dengan ya ayuhan nas. Ada 20 kali, paling tidak 20 kali kata ya ayuhan nas ini diulang di dalam Al-Quran. Yang pertama, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Tentu kata ya ayuhan nas ini adalah kata yang lafaznya umum, berlaku untuk semua manusia. Jadi yang pertama itu di di surat Al-Baqarah, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Lalu ya ayuhan nas yang kedua itu di surat Al-Baqarah 168. Wa ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah semua yang ada di muka bumi ini yang halal lagi yang baik, dan jangan kau mengikuti langkah-langkah setan. Jadi perintah untuk makan ini ada di nomor kedua atau urutan kedua di dalam Al-Quran. Artinya perintah makan dan makan ini adalah bukan hal yang sepele, atau paling tidak ya, perhatian manusia terhadap makanan ini jangan dianggap sepele. Kenapa? Karena dari ayat tadi, janganlah engkau mengikuti langkah setan. Setan itu dia menggoda manusia bertahap, tahapan mulai tahapan, tentu dengan yang paling mudah. Jadi kalau misalnya urusan makanan saja kita gagal, selanjutnya akan mudah sekali kita bisa mengikuti langkah-langkah setan selanjutnya. Oleh karena itu, untuk kita tidak menyepelekan tentang hal makanan ini, jamaah rahimakumullah, dengan momen puasa di bulan Ramadan ini kita berusaha untuk mengatur ya, pola atau makanan kita itu sendiri yang halal kita dapat, kemudian juga thayyib, halalan thayyiban, lagi halal juga lagi baik. Dan kita tidak meremehkan makanan ini, karena ingatlah Nabi Adam dan Hawa terusir dari surga justru disebabkan oleh masalah makanan. Terusirnya Adam dan Hawa dari surga disebabkan urusan makanan. Jadi tentu kita tidak bisa menyepelekan urusan makanan ini, dan di dalam puasa kita bahkan meninggalkan makan dan minum paling tidak dari mulai azan subuh sampai azan maghrib, dan situ kita mengontrol makanan kita. Jamaah rahimakumullah, justru di bulan puasa ini kenapa kita juga harus momen kita untuk selanjutnya untuk berhati-hati dan mengontrol, mengatur makanan kita supaya kita tidak terjatuh di langkah yang paling mudah, karena langkah-langkah selanjutnya akan mudah bagi setan untuk supaya kita mengikutinya kalau kita terjatuh di langkah pertama, dalam hal ini masalah makanan. Lalu untuk pertanyaan yang kedua terkait dengan hadis qudsi yang pertama kali tadi saya sebutkan, bagaimana seandainya jadi Allah Subhanahu wa taala kan tidak menerima manfaat dari ibadah kita. Lalu kenapa dalam narasi atau redaksi hadis qudsi tersebut Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahwa
ibadah puasa ini untukku, kembalinya untukku. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala atas puasa kita? Bukankah Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ibadah kita? Semua ibadah kita tidak akan berdampak kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru di sini Allah memberikan kita, memberikan manusia media, memberikan manusia momen di mana manusia bisa merasa sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana manusia merasa sangat dekat dengan Sang Penciptanya di saat dia berusaha untuk melepaskan hal-hal keduniawiannya selama menjalankan ibadah puasa. Disitulah manusia berada di makom, di martabat, di posisi tertingginya sebagai manusia ketika dia berusaha untuk melepaskan sisi kemanusiaannya, sisi naluri kemanusiaannya yang dominan, yaitu masalah makanan dan nafsu biologis. Di situ Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita, memberikan ruang bagi kita manusia untuk merasa atau berada di titik paling tinggi sebagai manusia, di mana di titik itu atau di level itu kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha untuk melepaskan sisi keduniawian kita yang sulit sekali kita lepaskan, tetapi melalui puasa kita harus melepaskannya itu sementara. Disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan ruang bagi kita yang disebut dengan puasa, di mana manusia bisa merasa lebih dekat dengan Tuhan. Jamaah rahmatullah, demikianlah kajian singkat pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri juga jamaah sekalian. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.